Maka di sini Syekh kami Mukbil, yang kami lihat bagaimana dia keluar para ulama lisan-lisan pujiannya, dia imam, tidak sembarangan kalimat imam. Imam maknanya dia adalah qudwah. Dia menjadi qudwah dari ilmu dan dakwah. Karena kami lihat keikhlasan beliau. Maka Syekh kami Mukbir mengajar setiap hari, tidak ada libur. Bahkan hari Id kami dapati paginya dia ceramah dan sholat Id, maka ba'da duhur membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hari Id libur, tidak ada libur. Maka dia mengajar tanpa pamrih. Tidak ada yang memberikan dohirnya uang untuk biaya mengajar. Ini kamu mengajar gak? Setiap kajian uangnya demikian, atau mengajar setiap bulan tergantung dari jam mengajar kamu, maka gajinya demikian, tidak ada. Maka Syekh Mukbil mengajar dan mengajar, dan hidupnya dia sama seperti para santri dari uang-uang santri. Dia makan bersama santri bersama, diberikan sumbangan kepada ma'had, dia pun sama makan dari uang santri tersebut. Maka itulah kehidupan imam ini. Maka dia belajar dan mengajar tanpa kenal waktu. Maka para profesor doktor yang mengajar di university itu dihitung dalam keadaan satu pekan berapa jam. Atau guru-guru di SMA, guru-guru di SMK, berapa dia waktunya dalam sepekan. Terhitung. Namun Syekh Mukbil mengajar setiap hari. Maka oleh sebab itu kita di sini sebagai pengajar di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, kita mengambil nama imam tersebut, maka kita pun ingin mengikuti jejak dari orang-orang yang soleh yang sebelum kita. Kita pun mengajar di sini, mungkin tak kenal waktu, di mana Syekh Mukbil tidak mengajar ba'dal fajr, kita tambah ba'dal fajr. Namun Syekh Mukbil tidak libur di hari Jumat, kita libur hanya khutbah Jumat saja. Pokoknya ada perbedaan sedikit, yang jelas kita ikhlaskan semua untuk Allah, belajar dan mengajar. Maka kehidupan Syekh Mukbil seperti itu. Dia mengajar tanpa pamrih dan berdakwah tanpa pamrih, dan dia bebaskan, tidak ada yang namanya para santri belajar membayar uang SPP, uang bangunan atau uang administrasi dan seterusnya, tidak ada. Dan kita pun di sini seperti itu. Namun ada sebagian dari bapak-bapak kita yang mampu misalnya untuk membantu dakwah, maka ini untuk uang makan anak saya, karena gambarannya dia di rumah makan, saya yang membiayai, kok sekarang di tempat ustadz juga yang membiayai makan. Nah, untuk meringankan ini uang untuk makan anak saya, maka jazahumullahu khairan. Maka sebagian dari ikhwah yang tidak mampu pun kita katakan ahlan wa sahlan. Allah yang akan memberikan rizki kepada kita semua. Dan dakwah sekarang belajar 2 tahun. Apakah pengajar mati kelaparan? Apakah para santri ada yang mati kelaparan? Tidak ada. Maka semuanya sudah dimudahkan rizkinya oleh Allah. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya telah ditentukan. Maka alhamdulillah kita di sini melaksanakan dakwah free of charge, dakwah yang gratisan, tidak ada uang SPP, tidak ada uang masuk pendaftaran, tidak ada uang bangunan dan seterusnya. Namun alhamdulillah kita masih tetap hidup, dan bahkan Allah lebih meninggikan derajat kita daripada yang lainnya mungkin. Ini disebabkan janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, kalian menolong dakwah Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan menjayakan pondasi-pondasi kalian. Maka Syekh Mukbil yang dulu kami persaksikan dalam keadaan mengajar dengan ikhlas, maka beliau makan dengan santri, diberikan uang untuk mobilisasi dakwah ataupun operasional dakwah, dia makan darinya. Namun dia mempunyai mobil, dan mobilnya tidak ada di Indonesia ataupun jarang. Mobilnya Land Cruiser, Toyota Land Cruiser.
di atas dari Alphard dan yang lainnya. Harganya 1,5 miliar kalau baru, atau 3 miliar maaf. Maka itu langsung dikasih sama presidennya Ali Abdullah Saleh. Maka Syekh Mukbil tidak punya mobil kecuali mobil yang bagus, baru, montok, besar. Dan itu hadiah dari presidennya. Tidak berpikir dia berjalan-jalan dengan mobil. Tidak pernah saya melihat Syekh Mukbil ba'dal asar jalan-jalan dengan mobilnya. Sibuk. Maka dunia datang kepadanya. Dan kami melihat kontainer-kontainer. Mobil-mobil yang truk besar seperti antum lihat truk pasir ataupun truk batu bara. Full naik ke atas. Apa dalamnya? Kami lihat dibongkar tepung, dibongkar gandum, dibongkar minyak goreng, dibongkar tamar. Semua untuk bahan-bahan makan. Satu kontainer yang biasa berat 3 ton disimpan di mana? Di gudang. Maka Syekh membuat seperti ruko-ruko, ternyata bukan untuk ruko, untuk gudang. Maka tepung, beras, dan berasnya basmati, bukan beras seperti kita, beras belida yang murah, misalnya 1 liter hanya 14.000, 13.000. Ini berasnya basmati yang 1 kilo dijual di Indonesia antara 50.000 1 kilo sampai 40.000. Maka semuanya dari mana ini datang? Dari Allah Jalla wa'ala, karena keikhlasan dakwahnya. Dakwah yang tanpa pamrih dan dakwah yang tanpa biaya. Maka semua orang datang dari benua Amerika, Eropa, Indonesia, kecuali Australia belum datang, belum pernah saya lihat. Maka penuh di sana santri-santri, dan dari keikhlasan ini dijadikan lisan-lisan para ulama. Imam-imam di zamannya seperti Ibnul Utsaimin rahimahullah menyebutkan hada imam, hada imam. Begitupun Ibnu Baz rahimahullah, kenapa kamu belajar menuntut ilmu ke Saudiyah yang susah, harus visa dan sebagainya, padahal kamu dari Yaman dan di sana ada imam muhaddits dari Yaman. Kenapa pergi ke sini? Syahidnya itu semua Allah angkat derajat mereka para ulama dikarenakan keikhlasan mereka. Maka ikhlas ya ibadallah, ikhlas dari para pengajar dan ikhlas daripada murid. Kalian ingin sukses, belajar dengan ikhlas. Tujuan kalian belajar di sini untuk mengangkat kebodohan dari yang ada pada kalian, belajar, terus belajar, ikhlas, bukan untuk dunia. Maka inilah Muhammad ibnu Bashar, yang mana dia disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitabnya Tauhid, haddatsana Imam ahli zamanihi Muhammad ibnu Bashar. Maka dia tidak cukup dengan menyebutkan haddatsana Muhammad ibnu Bashar, tapi telah meriwayatkan kepada kami imam ahli zamanihi, imam yang hidup di zamannya. Maka ini poin pendalilan bahwa Muhammad ibnu Bashar di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan Muhammad ibnu Bashar haddatsana Gundar. Maka Gundar adalah laqab bagi seorang rawi yang bernama Muhammad ibnu Ja'far. Maka kalau tadi Muhammad ibnu Bashar dilaqabi dengan Bundar, makna bundar bukan bahasa Indonesia bermakna bulat, tetapi bundar wasi'ul ilm, ilmunya luas, imam di zamannya, meriwayatkan dari Gundar. Maka di beberapa riwayat untuk mudah, haddatsana Bundar an Gundar. Maka Bundar tadi Muhammad ibnu Bashar dan Gundar Muhammad ibnu Ja'far. Maka Muhammad ibnu Ja'far barakallahu fikum, dia seorang muhaddits yang mana dia menjadi muhaddits orang yang paling kuat periwayatannya kepada Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj. Siapa yang tidak kenal Syu'bah Ibnul Hajjaj? Seorang tabi'i kabir yang menjadi imam di Wasit, menjadi imam di negeri Irak. Maka Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj menikah dengan seorang
janda. Dan janda itu mempunyai anak namanya Muhammad ibnu Ja'far Gundar ini. Maka karena hubungannya dengan Syu'bah, dia adalah anak dari istrinya, anak tiri dari istrinya, dinamakan di Lughatil Arabiyah Robib, anak dari istri yang janda dia nikahi. Maka dia duduk bersama Imam Syu'bah, bapak tirinya, 20 tahun. Akhirnya dia menjadi imam. Setelah meninggal Syu'bah, maka riwayat-riwayat Syu'bah ada di tangannya. Maka itulah kelebihan dari seseorang yang belajar dengan imam muhaddis, imam besar di zamannya. Seperti sekarang Gundar duduk 20 tahun dengan Syu'bah. Meninggal Syu'bah, semua orang menoleh kepada siapa? Kepada Gundar, orang yang duduk 20 tahun mulazamah. Dan begitu pun orang-orang yang duduk dengan para ulama kibar, misalnya di zaman now. Meninggal Syekh Muqbil, maka ilmu Syekh Muqbil diambil oleh murid-muridnya. Maka berbondong-bondong kaum muslimin melihat dari sanad yang ali, siapa murid Syekh Muqbil, di mana dia. Itu bagi orang-orang yang mementingkan ilmu. Namun di zaman now, mohon maaf, banyak dari orang-orang tidak mengetahui untuk apa dia belajar, kepada siapa dia belajar. Maka mereka hanya sekedar mendengar khobar, oh itu muridnya Syekh Muqbil di sana ada, namun dia keras, ditinggal. Ada ustadz tidak tahu belajar di mana, manhajnya manhaj gado-gado dengan roja ataupun dengan yang lain, baru muncul anak kemarin sore, semua berbondong-bondong belajar kepadanya. Kenapa? Karena dakwahnya tidak keras. Dakwahnya dengan jamaah tabligh oke, dengan orang-orang hizbiyah oke, dengan orang-orang PKB, PKS atau orang-orang Ikhwanil Muslimin oke. Nah, itu yang dicari di zaman now. Maka di zaman dulu salaf belajar, melihat ini murid dari siapa belajar ilmunya, dari gurunya siapa. Itu yang kita lihat sekarang ini sudah hilang. Maka berapa banyak dari dai-dai yang baru naik daun, maka didatangi. Dan orang-orang yang belajar dengan ulama-ulama kibar dan ilmunya mumpuni dan sanadnya kepada ulama kibar dekat, itu dijauhi. Karena tadi dakwahnya terlalu keras katanya, karena dia retorika dakwahnya terlalu kaku, tidak bergabung dengan manusia, tidak bergabung dengan orang-orang awam, hanya mengajari santri-santrinya, tidak bergaul dengan orang-orang dari kelompok-kelompok yang lain. Harusnya dia mengadakan acara maulidan, harusnya mengadakan acara Isra Mi'raj, bergabung dengan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang lainnya, sehingga diterima dakwahnya. Itu sehingga ditinggallah di zaman now kembali orang-orang mengambil ilmu dari yang tidak jelas. Itu di zaman now. Adapun di zaman dulu tidak. Melihat Imam Syu'bah meninggal, imam agung, siapa murid yang paling kuat? Gundar. Berbondong-bondong orang lari kepada Gundar. Dan begitu pun dari para ulama-ulama yang lainnya. Misalnya Imam Malik. Imam Malik meninggal, maka berbondong-bondong kaum muslimin kepada Qutaibah ibnu Sa'id al-Baglani, karena dia orang yang paling kuat meriwayatkan kitab Muwatta dari Imam Malik. Maka begitu pun meninggal Ibnu Baz, meninggal Ibnu Utsaimin, siapa muridnya Ibnu Baz? Meninggal Syekh Muqbil, siapa muridnya Syekh Muqbil? Dicari di daerah masing-masing, siapa muridnya Syekh Muqbil? Maka diambil ilmunya, karena ini warisan dari para ulama. Dan disebutkan di hadis, innama al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu pewaris para nabi, dan mereka jika meninggal tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Maka jika mendengar ada syekh meninggal, maka siapa muridnya? Orang-orang salaf dulu berbondong-bondong untuk belajar kepada murid para ulama. Adapun di zaman now kita melihat orang-orang berbondong-bondong kepada orang yang tidak jelas dari ilmunya, tidak jelas dari agamanya. Maka berbeda bagaimana orang menuntut ilmu di zaman dulu dan di zaman sekarang. Akhirnya ilmu yang didapati pun
mungkin tidak barokah karena kurang dari ilmu. Hanya dia ditazkiyah oleh orang-orang bahwa dakwahnya dakwah yang mudah, dan dakwahnya mengambil dari sana sini dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang lain, tidak sangar, tidak keras. Maka akhirnya belajarlah kepada orang-orang seperti itu.